Kirana duduk di tepi ranjang pengantin, gaun putihnya masih sempurna, tanpa satupun lipatan. Wajahnya penuh harap, matanya berbinar dalam gugup dan bahagia. Pernikahan barusan berlangsung megah, dihadiri ratusan tamu undangan, dihiasi lampu-lampu kristal yang berkilauan. Tapi yang paling membuatnya bahagia adalah satu hal. Ia kini adalah istri Raihan, pria yang diam-diam ia kagumi sejak lama. Namun, kebahagiaan itu perlahan runtuh saat Raihan masuk ke kamar dengan ekspresi dingin, tanpa secuil kehangatan di matanya. Suara pintu yang tertutup terdengar begitu berat, seperti membawa isyarat buruk. Kirana tersenyum canggung, berusaha menyambut Raihan dengan hati terbuka. "Akhirnya kita menikah," katanya dengan suara bergetar, mencoba mencairkan suasana. Namun, bukannya membalas senyuman atau mendekat, Raihan justru berdiri memunggunginya. Tangannya terkepal, seolah sedang menahan sesuatu. Hening menyelimuti ruangan, hingga akhirnya suara beratnya terdengar, menghancurkan segalanya. "Kirana aku menceraikanmu," katanya tanpa ragu, seperti pisau yang menusuk tepat di jantungnya. Dunia Kirana runtuh seketika. Dadanya terasa sesak, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mengira ia salah dengar. "Apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. Penuh getaran, Raihan akhirnya berbalik. Matanya tetap tanpa emosi, seolah kata-kata yang baru saja ia ucapkan bukanlah sesuatu yang mengerikan. "Aku tidak pernah mencintaimu. Pernikahan ini hanya untuk memenuhi keinginan keluargaku. Aku sudah menjalankan bagianku, sekarang aku ingin bebas," katanya dengan nada tajam. Air mata Kirana jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangannya meremas ujung gaunnya yang indah, yang kini terasa seperti kain duka. "Lalu, kenapa kau menikahiku kalau kau sudah punya seseorang?" Suaranya nyaris berbisik, berusaha memahami alasan di balik pengkhianatan ini. Raihan menghela napas, seolah lelah dengan situasi ini. "Karena aku tidak punya pilihan. Aku harus menikahimu agar ayahku tidak mencabut hak warisku. Tapi aku sudah menyelesaikan itu. Kini aku bisa kembali pada wanita yang sebenarnya aku cintai." Kirana menatapnya, mencari sedikit keraguan, sedikit rasa bersalah, tapi tidak ada. Raihan begitu dingin, seolah perasaan dan penderitaannya tak berarti apa-apa. Malam yang seharusnya menjadi awal, kebahagiaannya berubah menjadi luka yang tak akan pernah ia lupakan. "Baik," Kirana akhirnya berkata, suaranya bergetar tapi penuh ketegasan. "Kalau itu maumu, aku tidak akan memohon agar kau bertahan. Aku menerima talakmu." Kata-kata itu meluncur dari bibirnya dengan air mata yang terus mengalir. Raihan tampak terkejut sesaat. Mungkin tidak menyangka bahwa Kirana akan menerima begitu saja. Tapi ia tidak berkata apa-apa, hanya mengambil jasnya dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Kirana menatap pintu yang tertutup di hadapannya, menyadari satu hal, ia baru saja menjadi istri selama beberapa jam, hanya untuk dicampakkan di malam pertama. Kesedihan menusuk hatinya, tetapi di balik air matanya, sesuatu dalam dirinya mulai bangkit. Jika Raihan menganggapnya tidak berharga, maka ia akan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar istri yang ditinggalkan. Ia akan berdiri, bangkit, dan menunjukkan bahwa hidupnya tidak akan berakhir, hanya karena seorang pria yang tidak tahu cara menghargainya. Malam ini adalah akhir, tetapi juga menjadi awal bagi Kirana, awal dari kebangkitan seorang wanita yang telah dikhianati. Kirana terbangun dengan mata yang masih sembab. Cahaya pagi menerobos masuk melalui jendela besar kamar pengantin yang kini terasa begitu asing. Gaun pengantinnya masih melekat di tubuhnya, kusut dan penuh jejak air mata yang mengering. Di sebelahnya, ranjang kosong tanpa jejak keberadaan Raihan, seolah pria itu tak pernah ada di sana sejak awal. Semalam ia terjaga, memikirkan bagaimana hidupnya berubah dalam hitungan jam. Dari seorang pengantin bahagia, menjadi wanita yang dicampakkan bahkan sebelum sempat merasakan pernikahan. Pelan, Kirana merangkak turun dari tempat tidur, melepas mahkota kecil di kepalanya yang kini tak berarti apa-apa. Langkahnya terasa berat saat ia berjalan keluar kamar, menuju ruang tamu tempat keluarganya berkumpul. Begitu melihatnya, ibunya langsung berdiri dengan raut wajah khawatir.
"Kirana, kenapa wajahmu pucat? Mana Raihan?" tanya ibunya dengan nada panik. Pertanyaan itu seperti pisau yang kembali menggores hatinya. Napasnya tercekat, tetapi ia menelan kepedihannya. "Dia pergi, Bu," jawabnya lirih. Ayahnya yang sejak tadi duduk di sofa mendadak menegakkan tubuhnya. "Apa maksudmu, Kirana? Ini bahkan belum sehari setelah pernikahanmu." Kirana mengepalkan tangannya, menahan air mata yang nyaris jatuh lagi. "Raihan menceraikan aku tadi malam," suaranya bergetar, tetapi tetap tegas. Seketika ruangan itu membeku. Ibunya menutup mulut dengan gemetar, sementara ayahnya bangkit berdiri. Kemarahan jelas tergambar di wajahnya. "Kurang ajar," pekiknya. "Kita harus menemui keluarga mereka. Kita tidak bisa terima penghinaan ini begitu saja." Namun Kirana justru menggeleng. "Tidak usah ya, tidak ada gunanya. Raihan tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Dia hanya menikahiku untuk memenuhi permintaan keluarganya. Sekarang dia sudah mendapatkan apa yang dia mau." Ujarnya suaranya getir. Ibunya mulai menangis meratapi nasib putrinya. Tetapi Kirana tetap berdiri tegak. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sekarang. Sebuah tekad yang mulai tumbuh dari luka yang ia derita. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Kirana mengurung diri di kamarnya. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajah yang dulu penuh harapan kini terlihat asing dengan mata yang kehilangan cahaya. "Aku harus bangkit," bisiknya kepada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan Raihan atau siapapun melihatnya sebagai wanita lemah yang hancur karena cinta yang tak pernah ada. Jika Raihan bisa melanjutkan hidupnya tanpa penyesalan, maka ia pun harus melakukan hal yang sama. Keputusan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Esok harinya, ia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah orang tuanya. "Aku akan pergi, Bu Yah," katanya dengan suara tegas. "Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk menemukan kembali diriku." Ibunya menangis dan mencoba menahannya. Tetapi Kirana tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa benar-benar sembuh. Ia harus menjauh dari bayang-bayang Raihan dan semua kenangan pahit yang mengikatnya. Dengan koper di tangan dan luka di hati, Kirana melangkah keluar dari rumah yang selama ini melindunginya. Dunia di luar sana mungkin penuh dengan ketidakpastian, tetapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diinjak oleh siapapun. Luka yang diberikan Raihan akan ia ubah menjadi bara yang akan menuntunnya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berharga dari yang pernah ia bayangkan. Udara pagi kota baru yang kini akan menjadi tempat pelariannya terasa dingin, seolah mencerminkan hatinya yang membeku. Dengan koper di tangan, ia menatap hiruk-pikuk kehidupan yang berjalan tanpa peduli pada kepedihannya. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Tidak ada lagi waktu untuk meratapi nasib. Jika Raihan bisa melanjutkan hidupnya dengan mudah, maka ia juga harus melakukan hal yang sama. Ia menyewa sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari tempat asalnya, jauh dari segala kenangan yang mengikatnya pada masa lalu. Kamar itu sederhana, hanya berisi satu tempat tidur, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke gedung-gedung tinggi. Tidak ada kemewahan, seperti rumah orang tuanya, tetapi disinilah ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendiri. Tidak ada yang akan menenangkannya saat ia menangis. Tidak ada yang akan menguatkannya saat ia lemah. Ia hanya memiliki dirinya sendiri. Hari-hari awalnya terasa berat. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan malam itu kembali menghantuinya. Suara Raihan yang dingin, tatapan matanya yang tanpa perasaan, dan langkahnya yang menjauh tanpa ragu. Namun, Kirana tidak ingin terjebak dalam kenangan itu. Ia mulai mencari pekerjaan, apapun yang bisa membuatnya tetap sibuk dan jauh dari rasa sakit yang terus menghantuinya. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya ia diterima sebagai asisten di sebuah perusahaan desain interior. Bukan pekerjaan yang glamor, tetapi cukup untuk memulai segalanya dari nol. Bekerja dari pagi hingga malam membuatnya sedikit lupa pada lukanya. Ia mulai menikmati kesibukannya, bertemu dengan orang-orang baru yang tidak tahu masa lalunya. Namun, setiap kali ia pulang ke apartemen kecilnya dan menghadapi kesunyian, rasa sakit itu kembali datang. Ia bertanya-tanya, apakah Raihan pernah memikirkannya walau hanya sesaat.
Apakah pria itu merasa bersalah telah menghancurkan hidupnya? Suatu malam, saat ia baru saja selesai mengerjakan proyeknya, ia membuka media sosial tanpa sadar. Jemarinya membeku saat melihat sebuah foto di beranda. Raihan berdiri di samping seorang wanita cantik, dengan tangan melingkari pinggangnya. Judul berita di bawahnya membuat dadanya seolah ditikam ribuan pisau. Raihan Adrian resmi bertunangan dengan cinta sejatinya, Laras. Dunia Kirana kembali runtuh dalam sekejap. Jadi, semudah itu bagi Raihan. Semudah itu melupakan bahwa ia pernah menikahinya. Pernah mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan. Hanya untuk menghancurkannya dalam hitungan jam. Napasnya tercekat. Tetapi kali ini tidak ada air mata yang jatuh. Yang ada hanya kemarahan yang membara di dadanya. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini menghancurkanku. Bisiknya pada dirinya sendiri. Malam itu, Kirana membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia tidak akan lagi hanya menjadi wanita yang ditinggalkan dan dikasihani. Ia akan menunjukkan kepada dunia, terutama kepada Raihan, bahwa ia lebih dari sekadar mantan istri yang dicampakkan. Ia akan bangkit, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada yang pernah Raihan bayangkan. Dengan hati yang masih penuh luka, tetapi kini dibalut dengan tekad yang lebih kuat, Kirana menatap pantulan dirinya di cermin. Aku akan menjadi seseorang yang tidak akan pernah bisa kau remehkan lagi, Raihan, katanya dengan suara penuh keyakinan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia tersenyum, bukan karena bahagia, tetapi karena ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Kirana berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya, menatap sosoknya sendiri. Ia bukan lagi wanita yang sama seperti beberapa bulan lalu. Bukan lagi gadis lemah yang menangis di malam pertama pernikahannya. Bukan lagi istri yang ditinggalkan begitu saja. Kini, ia adalah seorang wanita mandiri yang perlahan membangun kehidupannya dari nol. Tangannya terampil menggambar sketsa desain untuk klien. Pikirannya fokus pada proyek besar yang sedang ia kerjakan. Namun, meski ia telah jauh melangkah, luka itu masih ada, bersembunyi di sudut hatinya, menunggu saat yang tepat untuk menyakitinya lagi. Hari itu, kantornya mengadakan pertemuan besar dengan calon investor yang tertarik berkolaborasi. Kirana duduk di barisan depan, mendengarkan pemaparan dengan serius. Tapi dadanya tiba-tiba terasa sesak saat seorang pria masuk ke dalam ruangan, Raihan. Pria yang telah menghancurkannya kini berdiri di hadapannya, mengenakan jas mahal, dengan senyum percaya diri yang dulu pernah membuatnya jatuh hati. Raihan juga terkejut melihatnya. Untuk sesaat, matanya menatap Kirana dengan ekspresi tak terbaca. Tapi kemudian, ia dengan cepat mengalihkan pandangannya, seolah ia hanyalah orang asing. Sakit itu kembali menikam Kirana, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat rapuh. Ia menegakkan punggungnya, memasang wajah profesional, seakan pertemuan ini tidak berarti apa-apa baginya. Presentasi berjalan lancar, tetapi Kirana tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Raihan kini menjadi bagian dari proyek yang akan dikerjakannya. Saat pertemuan selesai dan semua orang mulai beranjak, Raihan mendekatinya. Kirana, panggilnya pelan, seperti ragu-ragu. Kirana menatapnya dengan dingin. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Raihan. Nada suaranya formal, tanpa sedikit pun emosi. Ia melihat rahang pria itu mengeras. Tidak kusangka kita akan bertemu lagi, kata Raihan akhirnya. Kirana tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Dunia ini memang kecil, jawabnya singkat. Ia tidak ingin berbasa-basi dengannya, tidak ingin memberi celah bagi Raihan untuk mengacak-acak ketenangannya lagi. Tapi sebelum ia bisa melangkah pergi, Raihan menahan pergelangan tangannya. Apa kau baik-baik saja? Tanyanya. Kali ini dengan nada yang berbeda, lebih lembut, lebih peduli. Kirana menatap tangan pria itu di lengannya, lalu dengan perlahan melepaskan diri. Aku baik, lebih baik dari yang kau kira, jawabnya tajam. Matanya menatap lurus ke dalam mata Raihan, memastikan bahwa pria itu mengerti satu hal, ia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Dan aku harap kau tidak salah paham, Tuan Raihan. Aku hanya seorang profesional yang bekerja, tidak lebih. Raihan terdiam.
Ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit diartikan. Rasa bersalah, mungkin. Atau penyesalan. Tapi Kirana tidak peduli. Ia membalikkan badan dan berjalan pergi, meninggalkan pria itu di belakangnya. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Ia pikir ia sudah sepenuhnya sembuh. Tetapi kenyataan berkata lain. Pertemuan ini telah membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya pulih. Malam itu, Kirana duduk di balkon apartemennya, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam kegelisahannya. Aku tidak boleh goyah, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia telah berjanji untuk menjadi wanita yang kuat, dan ia tidak akan membiarkan Raihan menghancurkan ketenangan yang susah payah ia bangun. Luka itu masih ada, tetapi kali ini, ia akan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Kirana mengira pertemuannya dengan Raihan hanya sekadar kebetulan yang tidak akan berulang. Namun, ia salah. Sejak hari itu, pria itu selalu muncul dalam lingkup pekerjaannya, entah sebagai rekan bisnis atau sekadar hadir dalam pertemuan perusahaan. Awalnya, Kirana bersikap seolah pria itu tidak ada, membatasi interaksi mereka sebatas urusan profesional. Tapi Raihan tidak menyerah begitu saja. Setiap tatapan pria itu seolah mengungkapkan sesuatu yang tidak ingin Kirana dengar. Hari itu, setelah rapat panjang yang melelahkan, Kirana memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia berjalan menuju lobi kantor ketika langkahnya terhenti. Raihan berdiri di sana, menunggunya. "Bisa kita bicara?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih lembut dari yang Kirana ingat. Ia mendengus pelan, ingin mengabaikannya. Tetapi ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang membuatnya ragu. Mereka akhirnya duduk di sebuah kafe di dekat kantor. Suasana canggung menyelimuti. Raihan menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak menyangka kau bisa sejauh ini, Kirana." Kalimat itu membuat Kirana tertawa sinis. "Oh, kau pikir aku akan hancur setelah kau tinggalkan?" balasnya. Matanya menyala dengan emosi yang selama ini ia tekan. "Maaf mengecewakanmu, Raihan. Aku masih di sini. Lebih kuat dari sebelumnya." Raihan menghela napas, menatap cangkir kopinya seolah mencari jawaban di dalamnya. "Aku tahu aku salah," katanya pelan. "Aku tahu aku menyakitimu." Kirana menatapnya tajam. Hatinya berdebar keras. Bukan karena cinta, tetapi karena kemarahan yang selama ini ia simpan. "Salah." Ia mengulang kata itu dengan nada dingin. "Raihan, kau tidak hanya salah. Kau menghancurkan aku di malam pertama pernikahan kita. Kau membuatku merasa tak berharga. Dan sekarang kau datang seolah-olah kau peduli." Raihan terdiam. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang tidak pernah Kirana lihat sebelumnya. "Aku menikahi Laras," katanya akhirnya. Mengakui sesuatu yang sebenarnya sudah Kirana ketahui. Namun, ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya yang terasa berbeda. Tapi, ia terdiam sejenak. Seakan ragu melanjutkan. "Pernikahan kami tidak seperti yang kau pikirkan." Jantung Kirana berdegup lebih cepat. Ia tidak ingin peduli. Tidak ingin terjebak dalam drama Raihan lagi. Tetapi hatinya tetap menginginkan jawaban. "Apa maksudmu?" tanyanya dingin. Raihan tersenyum miris. "Laras bukan seperti yang aku bayangkan. Aku pikir dia cinta sejatiku. Aku pikir aku akan bahagia dengannya. Tapi ternyata aku salah." Kirana menatapnya lama, merasakan gelombang emosi yang campur aduk dalam dirinya. Ia tidak tahu harus merasa puas, marah, atau justru kasihan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ia menarik napas dalam, menegakkan bahu, lalu berkata, "Aku turut prihatin, Raihan. Tapi itu bukan lagi urusanku." Ia berdiri, mengambil tasnya, dan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia sudah cukup menderita karena Raihan, dan ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam bayang-bayangnya lagi. Kirana mengira setelah pertemuan di kafe itu, ia bisa kembali melanjutkan hidupnya tanpa harus memikirkan Raihan lagi. Namun, ia salah. Sejak malam itu, kata-kata pria itu terus bergema di benaknya. "Aku pikir dia cinta sejatiku, tapi ternyata aku salah." Ia tidak peduli. Ia tidak boleh peduli. Tapi mengapa ada perasaan aneh yang mengganggu ketenangannya?
Ia mencoba mengabaikan semuanya dengan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Namun, sekeras apapun ia berusaha, ia tidak bisa menghindari Raihan yang kini seperti bayangan dalam hidupnya. Pria itu selalu muncul, baik di pertemuan bisnis, acara perusahaan, atau bahkan sekadar lewat di koridor kantornya. Yang membuatnya semakin bingung. Raihan tidak lagi bersikap acuh seperti dulu. Ia selalu memperhatikannya, mencoba berbicara dengannya, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Sampai suatu malam, Kirana mendapati dirinya berdiri di depan apartemennya, dikejutkan oleh sosok Raihan yang berdiri di sana, menunggunya di bawah lampu jalan yang redup. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya tajam, menyembunyikan kegelisahannya. Raihan menatapnya lama, lalu menghela napas. "Aku ingin bicara." Kirana menatap pria itu dengan dingin. "Kita sudah bicara. Aku tidak tertarik untuk mendengar lebih banyak lagi." Ia berbalik, ingin segera masuk ke dalam apartemennya. Tetapi suara Raihan menghentikannya. "Aku menyesal, Kirana." Kata-kata itu membekukan langkahnya. Perlahan, ia menoleh, menatap wajah pria yang dulu sangat ia cintai itu. "Menyesal?" Kirana tertawa sinis. "Raihan, kau menceraikanku di malam pertama pernikahan kita. Kau menghancurkanku. Sekarang, setelah kau sadar bahwa pernikahanmu dengan Laras tidak seperti yang kau harapkan, kau kembali padaku dan mengatakan kau menyesal." Matanya berkilat penuh emosi. "Kau pikir aku ini siapa? Pilihan cadangan." Raihan terdiam. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang tidak bisa ia sembunyikan. "Bukan begitu, Kirana. Aku tahu aku brengsek. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar..." Ia mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Aku tidak bisa melupakanmu." Kirana tertegun. Sesuatu dalam hatinya bergetar. Tetapi ia segera menepisnya. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Tidak setelah semua yang ia lalui untuk membangun kembali dirinya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Terlambat, Raihan. Kau sudah membuat pilihanmu. Dan aku juga sudah membuat pilihanku." Ia melangkah masuk ke dalam apartemennya dan menutup pintu di hadapan Raihan tanpa menoleh lagi. Namun, saat ia bersandar di pintu, matanya mulai panas. Ia benci mengakuinya, tapi kata-kata Raihan kembali mengacaukan hatinya. Malam itu Kirana tidak bisa tidur. Kata-kata Raihan terus bergema di pikirannya, berputar seperti badai yang menolak mereda. "Aku tidak bisa melupakanmu." Ia ingin menganggapnya sebagai kebohongan. Ingin meyakinkan dirinya bahwa pria itu hanya berkata demikian karena menyesal telah memilih wanita yang salah. Namun, semakin ia mencoba menepisnya, semakin kuat perasaan itu menghantuinya. Esok paginya, Kirana memutuskan untuk menyibukkan diri. Ia datang lebih awal ke kantor, menyelami pekerjaannya dengan harapan bisa mengalihkan pikirannya. Tapi takdir seolah tidak ingin membiarkannya tenang. Saat ia hendak menuju ruang meeting, ia melihat Laras berdiri di lobi kantornya, wanita yang dulu disebut sebagai cinta sejati Raihan. Laras terlihat angkuh dalam balutan gaun elegan, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Kirana merasakan hawa ketegangan yang tajam. Tanpa aba-aba, Laras berjalan mendekat, senyum kecil tersungging di bibirnya. "Jadi ini wanita yang dulu pernah menjadi istri suamiku." Suaranya terdengar tenang, tetapi penuh dengan sindiran yang menusuk. Kirana mengangkat dagunya, menolak menunjukkan kelemahan. "Ada yang bisa saya bantu?" balasnya dingin. Laras tertawa kecil, lalu menatapnya dengan sorot mata penuh penilaian. "Raihan sering menyebut namamu belakangan ini," katanya. Suaranya berbahaya. "Aku heran. Bagaimana mungkin pria yang dulu dengan mudahnya melepaskanmu, kini justru terobsesi dengan masa lalunya?" Kirana merasakan hatinya berdesir, tetapi ia menahan diri. Ia tidak akan membiarkan Laras melihat bahwa kata-katanya memengaruhinya. "Jika itu benar, mungkin itu pertanyaan yang seharusnya kau tanyakan pada suamimu sendiri, bukan padaku." Senyum Laras sedikit memudar, tetapi ia segera mengendalikannya. "Kau benar," katanya pelan. "Dan itulah sebabnya aku di sini. Aku ingin kau tahu satu hal, Kirana. Aku tidak peduli apa yang Raihan rasakan tentang masa lalunya. Aku hanya ingin memastikan satu hal, kau tidak akan pernah mendapatkan dia kembali." Kirana tersenyum tipis,
Kali ini tanpa kepura-puraan. Laras, kau tidak perlu repot-repot memperingatkanku. Aku tidak tertarik untuk kembali pada seseorang yang pernah membuangku. Tatapannya tajam, menusuk jauh ke dalam mata Laras. Jika kau merasa perlu datang menemuiku untuk memastikan posisimu, mungkin kau yang seharusnya mempertanyakan hubungan pernikahanmu sendiri. Laras terdiam. Wajahnya sedikit menegang. Namun, ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menatap Kirana dengan tajam sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Kirana menarik napas panjang, mencoba meredakan emosi yang berkecamuk dalam dadanya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Raihan dan Laras, dan ia juga tidak ingin tahu. Tapi satu hal yang ia sadari sekarang, masa lalunya belum benar-benar selesai. Saat ia kembali ke mejanya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah ia hapus, tetapi tetap ia kenali. Aku ingin bertemu denganmu. Tolong beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Kirana menggigit bibirnya, menatap layar ponselnya dengan hati yang berkecamuk. Haruskah ia mengabaikan ini? Atau haruskah ia menghadapi Raihan sekali lagi untuk benar-benar menutup babak menyakitkan dalam hidupnya? Kirana menatap pesan di ponselnya cukup lama sebelum akhirnya meletakkannya di meja tanpa berniat membalas. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tidak ada yang perlu didengar lagi. Masa lalu sudah terkubur, dan ia tidak ingin menggali kembali luka yang perlahan mulai sembuh. Namun, meskipun ia berusaha mengabaikan pesan itu, pikirannya tetap dipenuhi oleh satu pertanyaan. Jika semuanya benar-benar sudah selesai, mengapa hatinya masih bergetar? Hari itu berlalu dengan lambat. Kirana mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus terganggu. Hingga saat ia hendak pulang, seorang staf memberitahunya bahwa ada seseorang yang menunggunya di lobi. Begitu ia melangkah keluar dari lift, ia langsung menemukan sosok itu, Raihan. Berdiri di sana dengan wajah penuh ketegangan. Aku minta maaf karena menunggu tanpa izin, kata Raihan begitu Kirana mendekat. Tapi kau tidak membalas pesanku. Kirana menghela napas, menahan dorongan untuk berbalik dan pergi. Aku tidak merasa ada yang perlu kita bicarakan lagi, ucapnya dingin. Kita sudah selesai, Raihan. Tapi aku belum selesai. Mata pria itu menatapnya penuh dengan sesuatu yang sulit diartikan. Kirana, beri aku waktu 5 menit saja. Setelah itu, kalau kau tetap ingin aku pergi, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Ada jeda dalam keheningan. Kirana benci mengakuinya, tetapi hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan. Ia butuh penjelasan, bukan untuk kembali, tetapi untuk benar-benar menutup luka ini. Akhirnya, ia mengangguk pelan. 5 menit, katanya tanpa ekspresi. Mereka berjalan ke sebuah kafe di dekat kantor. Begitu duduk, Raihan mengusap wajahnya, tampak gugup. Aku menikahi Laras karena aku pikir dia satu-satunya yang bisa membuatku bahagia, katanya lirih. Tapi aku salah, aku buta. Kirana, aku tidak pernah mencintainya seperti aku mencintaimu. Jantung Kirana mencelos, tetapi ia segera mengendalikan diri. Ia menegakkan punggung, menatap Raihan dengan dingin. Jangan ucapkan kata itu dengan mudah, katanya tajam. Cinta tidak menyakiti seperti yang kau lakukan, Raihan. Jika kau mencintaiku, kau tidak akan menceraikanku di malam pertama pernikahan kita. Kau tidak akan meninggalkanku seperti sampah yang tidak diinginkan. Raihan tampak terluka oleh kata-kata itu, tetapi ia tidak menghindari tatapannya. Aku tahu aku salah, dan aku tidak meminta maaf untuk mengharapkan kau menerimaku kembali. Suaranya serak. Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Bukan hanya karena pernikahanku dengan Laras gagal, tapi karena aku telah menyia-nyiakan seseorang yang begitu berharga dalam hidupku. Kirana menggenggam gelas kopinya erat-erat. Ada bagian dalam dirinya yang ingin percaya, tetapi ada bagian lain yang menjerit untuk tidak terjebak dalam jebakan yang sama lagi. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Raihan dengan mata yang kini penuh ketegasan. Kau benar, katanya pelan. Kau memang telah menyia-nyiakan aku, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Raihan menatapnya lama, seolah ingin menemukan kebohongan dalam kata-katanya. Namun, kali ini, Kirana benar-benar telah melepaskan dirinya dari masa lalu. Ia berdiri, meraih tasnya,
dan menatap pria yang dulu pernah ia cintai untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Raihan. Malam itu, Kirana menatap langit dari balkon apartemennya. Angin berembus pelan, membawa aroma hujan yang tertinggal di udara. Ia seharusnya merasa lega. Pertemuan dengan Raihan sudah selesai, dan ia telah mengucapkan kata-kata yang selama ini ingin ia sampaikan. Tapi mengapa ada kekosongan di dadanya? Mengapa air matanya masih menggenang meski ia bersikeras bahwa ia telah selesai dengan masa lalunya? Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan. Aku mengerti. Terima kasih sudah mendengarkanku. Meski hanya untuk 5 menit. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bahagialah. Kirana. Jari-jari Kirana gemetar saat ia membaca pesan itu. Ia tidak tahu mengapa dadanya terasa sesak. Ia sudah mengatakan selamat tinggal. Tapi mengapa hatinya masih terasa berat? Keesokan harinya, Kirana mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa. Tapi sesuatu terasa berbeda. Tidak ada lagi tatapan Raihan yang selalu mengikuti geraknya. Tidak ada lagi pesan yang mengganggu pikirannya. Sekarang, Raihan benar-benar pergi. Ini yang ia inginkan, bukan? Lalu mengapa ia merasa kehilangan sesuatu yang bahkan seharusnya tidak ia harapkan kembali? Saat ia duduk di kantornya, sekretarisnya tiba-tiba mengetuk pintu dengan ekspresi ragu. Bu Kirana, ada seseorang yang ingin menemui Anda. Kirana mengernyit. Siapa? Tanyanya. Ibu Laras. Jawab sekretaris itu. Suaranya sedikit gugup. Darah Kirana seakan membeku. Mengapa Laras kembali menemuinya? Dengan napas yang tertahan, ia mengangguk. Persilakan dia masuk. Laras melangkah masuk dengan elegan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Tidak ada lagi sinisme atau arogansi. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan, apakah itu kesedihan? Ia menatap Kirana lama sebelum akhirnya berbicara. Aku ingin bicara, katanya pelan. Kirana menyandarkan tubuhnya di kursi, melipat tangan di depan dada. Aku tidak tahu apa lagi yang perlu dibicarakan. Laras. Laras tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar pahit. Aku hamil, katanya, membuat Kirana terkejut. Aku hamil, dan Raihan tidak tahu. Kirana menatap Laras, mencoba mencari kepastian di balik kata-katanya. Kau tidak memberitahunya, tanyanya. Suaranya nyaris berbisik. Laras menggeleng, dan aku tidak berniat memberitahunya. Ia menatap Kirana dalam-dalam, seolah ingin melihat reaksi di wajahnya. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa meskipun kau menolak untuk kembali padanya, Raihan tidak akan pernah benar-benar lepas dari kita. Kirana menghela napas, merasa dadanya semakin sesak. Apakah ini benar-benar akhir dari semuanya? Atau justru awal dari babak baru yang lebih menyakitkan? Kirana menatap Laras tanpa berkedip, mencoba memahami maksud dari kehadiran wanita itu. Raihan tidak akan pernah benar-benar lepas dari kita. Kata-kata itu menggema di kepalanya, menekan dadanya dengan beban yang sulit dijelaskan. Kenapa kau memberitahuku ini? Tanya Kirana akhirnya. Suaranya tenang meski hatinya bergejolak. Laras tersenyum tipis. Tetapi di balik senyuman itu, Kirana bisa melihat kepedihan yang mendalam. Karena aku ingin kau tahu. Kirana, katanya pelan. Aku ingin kau tahu bahwa meskipun Raihan mengatakan dia mencintaimu, pada akhirnya dia tetap milikku. Aku yang mengandung anaknya. Aku yang akan selalu terikat dengannya. Kirana menarik napas panjang, mencoba meredakan emosi yang berkecamuk dalam dadanya. Ia bisa saja marah, bisa saja merasa dihantui oleh bayang-bayang Raihan seumur hidupnya. Tapi tidak, ia sudah cukup menderita, dan ia menolak untuk kembali terjebak dalam lingkaran yang sama. Ia menatap Laras dengan penuh ketegasan. Aku tidak butuh pengingat, Laras. Aku sudah tahu sejak awal bahwa Raihan bukan untukku. Kirana tersenyum kecil. Tetapi kali ini, bukan senyum pahit. Jika kau merasa perlu datang ke sini untuk memastikan bahwa aku tidak akan merebutnya darimu, maka kau telah membuang waktumu. Laras terdiam. Matanya mencari sesuatu dalam ekspresi Kirana. Mungkin tanda bahwa wanita itu masih menginginkan Raihan. Tapi Kirana sudah selesai. Ia telah melepaskan semua rasa yang dulu mengikatnya. Beberapa hari kemudian, Kirana berdiri di bandara dengan koper di tangannya. Ia telah mengambil keputusan besar, pindah ke luar negeri untuk mengejar karir baru, jauh dari bayang-bayang masa lalunya.
Sebelum berangkat, ia menerima satu pesan terakhir dari Raihan. Aku berharap segalanya bisa berbeda, Kirana. Tapi jika ini yang terbaik untukmu, aku akan merelakanmu. Bahagialah. Kirana tersenyum, menatap layar ponselnya untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya mematikan perangkat itu. Ia melangkah masuk ke pesawat dengan hati yang lebih ringan, meninggalkan semua luka dan kenangan di belakang. Masa lalunya telah berakhir, dan kini